Komentar mengejutkan Sintayong jelang timnas Indonesia vs Jepang dan Arab Saudi, sahabat 6 poin. Sintayong angkat bicara jelang laga skuad Garuda kontra Jepang dan Arab Saudi di matchday ke-5 dan ke-6 Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada 15 dan tanggal 19 November tahun 2024. Ia mengatakan Jepang sebagai tim yang sulit, namun bukan berarti tak bisa dikalahkan. Sebenarnya Jepang mempunyai kekuatan yang sulit diatasi, namun saya tahu bagaimana menghadapinya sejak saya masih aktif bertugas, kata Sintayong mengutip dari Darinate, Selasa, tanggal 29 Oktober tahun 2024. Sintayong sendiri pernah mengalahkan Jepang saat menangani timnas Korea Selatan di ajang EAFF 2017. Tak tanggung-tanggung, Korea Selatan asuhan Sintayong menang 4-1 atas Jepang sekaligus menjadi juara ajang 2 tahunan tersebut. Selain itu, Sintayong juga percaya diri menatap laga kandang kontra Arab Saudi. Ia meyakini timnas Indonesia akan menang atas Green Falcons julukan Arab Saudi di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK. Arab Saudi adalah tim yang layak bagi kita mengincar kemenangan di kandang sendiri, lanjut pelatih 54 tahun ini. Kelar melewati 4 pertandingan Grup C, timnas Indonesia berada di peringkat 5 klasemen sementara Grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dengan 3 angka. Hasil minor dalam 4 pertandingan itu membuat peluang timnas Indonesia melaju ke Piala Dunia 2026 menipis. Sesuai regulasi, hanya 2 tim teratas yang berhak lolos langsung, sedangkan 2 tim di peringkat ketiga dan keempat harus bersaing lagi di babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Karena itu, timnas Indonesia harus mencari kemenangan pertama saat menghadapi Jepang atau Arab Saudi jika ingin membuka peluang lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. Namun, Sintayong sendiri mengakui target utamanya adalah lolos ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tujuan awal kami adalah lolos ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Karena timnas terdiri dari pemain-pemain muda, saya rasa daya saing kita semakin meningkat, tutup Sintayong. Timnas Indonesia akan hadapi lawan berat dalam lanjutan babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Bertempat di SUGBK, Timnas Indonesia akan menjamu Jepang pada tanggal 15 November tahun 2024. Jelang pertandingan melawan Timnas Indonesia, media Jepang Futabanet menyinggung soal 2 peristiwa besar di sepak bola Indonesia beberapa tahun ke belakang. Waspadalah timnas Indonesia terkuat, 130 korban di Jawa dan kegagalan tuan rumah Piala Dunia U20, tulis judul media Jepang itu. Dalam ulasannya, disebutkan bahwa di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir muncul 2 peristiwa besar di sepak bola yang jadi fokus dunia. Yang pertama terjadi pada Oktober tahun 2022 ketika terjadi kerusuhan pada laga domestik di Provinsi Jawa Timur yang mengakibatkan lebih dari 130 korban jiwa, ulas media Jepang itu. Tragedi Kanjuruhan ini dengan jelas membuktikan betapa gila sepak bola di negara itu, tambah media Jepang. Dalam ulasannya berikutnya media Jepang itu juga menyebut soal kegagalan Indonesia jadi tuan rumah Piala Dunia U20. Tampaknya ada masalah ketika Israel memenuhi syarat untuk berpartisipasi pada tahun 2022, namun pada Maret tahun 2023, muncul penolakan. Bahkan saat Presiden Joko Widodo bersikeras untuk tetap jadi tuan rumah, sanksi FIFA tidak bisa dihindarkan, tulis Futabanet. Menurut jurnalis sepak bola Jepang, Yoshiyuki Osumi, timnas Indonesia tidak boleh dipandang sebelah mata. Tim besutan Sintayong kata Osumi telah menjelma menjadi sangat bagus dalam segi taktik dan permainan. Dalam beberapa tahun terakhir, tim ini tidak bisa dianggap remeh, tulis Osumi. Seorang pengamat sepak bola Jepang, Yoshiyuki Osumi memperingatkan kepada Samurai Biru untuk tidak meremehkan timnas Indonesia. Timnas Indonesia akan menjamu Jepang pada laga lanjutan Grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertandingan antara Timnas Indonesia melawan Jepang akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta pada tanggal 15 November tahun 2024. Di atas kertas,
Skuad Garuda bukan lawan yang sebanding untuk Jepang karena jauhnya perbedaan peringkat FIFA. Pasukan Sintayong saat ini berada di peringkat 130 dunia, sedangkan Jepang berada di posisi ke-15 atau nomor 1 di benua Asia. Jepang pun sudah sangat berpengalaman tampil di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Sementara Indonesia baru kali ini bermain di babak akhir. Saat ini, tim asuhan Hajime Moriyasu tersebut masih kukuh di puncak klasemen sementara grup C dengan mengoleksi 10 poin dari 4 laga. Sementara timnas Indonesia masih tertahan di posisi kelima dengan meraih 3 angka dari 4 pertandingan yang sudah dilalui. Meski demikian, Yoshiyuki Osumi justru memperingatkan kepada Takumi Minamino dan kawan-kawan untuk tidak meremehkan Indonesia. Dalam analisisnya yang dikutip dari laman Sosserhio Futabanet, dia menyebut Indonesia memiliki potensi membahayakan. Satu-satunya tim yang belum bermain melawan Indonesia adalah Jepang, dan pertandingan pertama akan digelar di Jakarta, Indonesia, pada Jumat, tanggal 15 November. Jika Jepang kehilangan 1 poin pun di sini, kalah atau seri, grup C akan berada dalam pertarungan besar, termasuk para pemimpin klasemen. Indonesia benar-benar, mata topan kelas C, tulis Yoshiyuki Osumi. Menurut dia, Indonesia merupakan tim yang mengalami perkembangan sangat cepat. Hal ini terbukti dari ranking FIFA dalam rentang waktu 4 tahun terakhir. Indonesia saat ini menjadi tim dengan pertumbuhan tercepat di Asia. Pada awal tahun 2020, katanya memuji Indonesia.